Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib insyaallah nanti dilanjut salat isya yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kemampuan pada diri kita semua tentunya. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Tentu ini kemudahan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga masih memberikan kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, keimanan dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini para jamaah sekalian adalah buah dari la ilaha illallah, yang maknanya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu buah dari keikhlasan kita, kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semurni-murninya ibadah kita meyakini tentunya tidak ada sesembahan yang patut kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita curahkan, kita utarakan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Allah kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita, kajian kita masih di kitab Syarh al-Jami'. Ini adalah penjelasan dari kitab Bulughul Maram tentunya. Namun kita akan lebih fokus dalam mengkaji atau membahas yaitu tazkiyatun nufus atau tentang penyucian jiwa. Hadis demi hadis ataupun bab demi bab sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya tentunya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab tentang wasbadah ya, atau berhati-hati terhadap barang syubhat. Waspada terhadap barang syubhat. Syubhat ini adalah sesuatu yang remang-remang gitu Pak, jadi samar gitu. Nah ini pasti meliputi kita dalam keseharian kita. Bahkan mungkin kita tadi menuju masjid ini Pak, di jalan mungkin ya terkena cipratan air gitu Pak ya, ragu kita, jadi itu syubhat Pak, itu bisikan syaitan itu. Ini sarung yang saya pakai halal nggak, suci nggak, itu syubhat Pak. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan kaji para jamaah sekalian tentang yaitu waspada atau sikap berhati-hati terhadap barang syubhat. Di sini dinukil oleh sahabat yang mulia Abu Nuaim bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata sembari memberikan isyarat tentunya. Jadi sami itu dia mendengar itu sambil memberikan isyarat gitu. Kalau ada kata-kata sami itu berarti salah seorang sahabat itu yang meriwayatkan pasti dia mendengar. Jadi sambil mengisyaratkan memegang dua telinganya, sami itu saya mendengar gitu. Qala
kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Maksudnya Allah menetapkan suatu hukum tentang kehalalan itu jelas, halal ya halal gitu. Mungkin dari sifatnya itu Pak ya, dari bahannya gitu, jelas halal ya halal kan itu. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu juga jelas gitu. Tidak boleh ada keraguan di sini. Haram ya haram gitu. Kalau tadi halal Allah memberikan suatu ketetapan hukum, halal ya halal gitu. Sebagaimana tentang keharaman, haram itu ya haram jelas gitu. Wa bainahuma mutasyabihat. Dan di antara kedua perkara itu, di antara perkara halal dan haram tadi itu terdapat perkara yang samar. Nah, ini dari syubhat tadi Pak. Jadi di antara ketika Allah menciptakan suatu hukum yang halal, ketetapan hukum yang halal gitu, dan juga yang haram, di antara dua ini ada namanya syubhat, ada hukum yang samar-samar. Ini pasti ada Pak. La ya'lamu huna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui kepastiannya oleh sebagian besar manusia. Katsirun minan nas. Sebagian besar kita nih Pak, ada yang tidak tahu tentang kepastian hukum ini ya, jadi tidak semua Pak kita ini bisa menguasai hukum itu ya. Kita kan mungkin selama ini tahu hanya halal haram ya dari para ulama saja gitu Pak ya, tapi ada sesuatu hal-hal yang sifatnya samar, syubhat tadi itu, yang itu kita tidak tahu. Bagaimana cara tahunya? Butuh ilmu Pak, dan itu senantiasa mengelilingi kita tentunya. Famanittaqa syubhat faqad istahbara lidinihi wa irdihi. Maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara samar tersebut, dia telah menjaga agama serta kehormatannya. Kemudian juga dilanjutkan di sini, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sebaliknya, siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar ini, maksudnya kalau sudah kena perkara syubhat ini Pak, itu ya, kita sudah mencicipi yang syubhat ini, yang samar-samar, nggak jelas hukumnya halal gitu ya, nggak jelas hukumnya haram gitu ya, kita melakukan gitu atau terkena dalam perkara ini gitu, dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi syubhat ini Pak, awal gitu ya, terjerumusnya seseorang itu nyemplung gitu Pak, merepet dalam kemaksiatan, tentu secara otomatis nantinya akan melakukan perbuatan yang haram. Kemudian juga dilanjutkan, qara'i yar'a haula hima yushiku ay yaqa'a fihi. Sebagaimana pengembala yang mengembala di area terlarang, sangat mungkin ternaknya akan merumput di area tersebut. Ala wa inna likulli maliki hima. Dan ingatlah, setiap raja itu mempunyai hima. Hima itu area yang terlarang, Pak. Jadi Nabi di sini mengisyaratkan itu, Pak, memberitahukan kepada kita, di antara halal dan haram itu ada syubhat. Nah, kita itu pasti akan merepet nanti, akan suatu ketika akan masuk area yang terlarang tadi, syubhat tadi. Diibaratkan Nabi itu sebagaimana seorang pengembala, punya gembala domba ya, punya penggembala bebek atau apa ya gitu ya. Ada area-area yang terlarang, tapi pasti dia akan meruput ke sana, pasti akan merepet ke sana, yaitu syubhat, Pak. Kemudian dilanjutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna himallahu maharimuhu, dan kalian harus ingat, area terlarang itu atau area larangan Allah itulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang masyhur tentunya, wa inna fil jazadi mudghah,
sesungguhnya Pak, dalam tubuh manusia itu terdapat mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza salahat, kalau segumpal darah itu baik, salahat jasadu kullu, maka seluruh tubuh itu juga pasti akan baik. Tapi wa naudzubillah para jamaah sekalian, wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu buruk, fasadat jasadu kullu, maka seluruh tubuh itu juga pasti akan buruk. Jadi kalau tadi segumpal darah itu kita bisa kontrol dengan baik para jamaah sekalian, maka niscaya organ tubuh kita itu pasti akan baik secara keseluruhan. Mata tidak suka lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini para jamaah sekalian juga tidak suka dengarkan fitnah orang gitu. Ghibah orang, gunjing orang gitu ya. Pasti yang baik-baik gitu. Tapi wa naudzubillah, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini buruk, enggak pandai kita mengelolanya, fasadat jasadu kullu, maka seluruh tubuh ini juga para jamaah sekalian akan jadi buruk. Ya. Mata jadi liar, Pak. Telinga juga senangannya nguping omongan orang. Terus kemudian mulut ini luar biasa, ini fitnah paling dahsyat ini. Lisan ini mencaci maki orang, mengeluarkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dan digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala segumpal darah itu diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahiya qalbu. Segumpal darah itu namanya hati. Jadi Pak, dalam tubuh kita manusia ini punya segumpal darah namanya hati, Pak. Kalau kita ini pandai mengontrol hati ini, pandai mengendalikan hati ini saya seluruh aktivitas kita akan jadi baik. Pandangan kita akan jadi baik. Kemudian pendengaran kita pun tidak seneng ada orang gosipkan tentang tetangganya atau temannya atau saudaranya, nggak seneng dia. Lisan pun Pak, itu yang keluar selalu yang baik-baik. Mengaji ya, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, mendoakan kebaikan untuk orang itu ya. Makanya sampai Al-Imam Malik, maaf, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wakal Malik al-mutasyarrafi li junudi. Hati itu adalah ibarat panglima perang. Nah, di sini kalau ada yang TNI itu ya, hati itu ibarat panglima perang, Pak. Jadi kalau hati ini yang mengomando, kalau hati ini baik, pasti secara otomatis tubuh ini juga pasti akan baik. Ini. Makanya sekarang tergantung gitu. Bagaimana kita ini yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu tidak mengontrol hati ini. Nah, nanti kita akan paparkan di sini para jamaah sekalian, apa hubungannya hati ini, segumpal darah ini dengan perkara syubhat. Saya sudah beberapa waktu lalu pernah menyampaikan dalam kajian ayat subuh gitu ya, tentang racun-racun hati gitu. Jadi memang dalam hati manusia ini itu kalau kita tidak pandai ngontrol gitu akan timbul yang namanya dua fitnah sebetulnya, yaitu fitnah masalah syubhat dan fitnah fil akidah. Fitnah syubhat itu apa? Macam-macam Mbak contohnya itu ya. Contoh syubhat itu dia itu ya memiliki kemampuan untuk apa namanya berperilaku sebagaimana yang dicontohkan Nabi gitu, tapi terkadang dia melenceng dari tabiatnya gitu. Atau mungkin fitnah dalam fil akidah, sholat Pak, yang kita sholat ini tapi datang ke dukun. Wah ini bahaya ini ya Pak ya. Sholat 5 waktu, ngajinya bagus gitu Pak ya, tapi apa-apa masih minta perantara ke dukun. Nah ini bahaya ini sangat bahaya, banyak sekali Pak ini. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini tentunya itu terdapat beberapa kandungan Pak. Yang pertama dijelaskan di sini dalam poin hadis yang pertama,
inna halala bayyinun. Yang halal itu jelas kata Nabi Muhammad SAW. Tentu Pak. Ya, contohnya seperti apa Pak? Kalau makanan itu para jamaah sekalian, ya roti itu ya. Buah-buahan itu ya. Kemudian pakaian-pakaian yang kita gunakan jelas tertutup itu ya. Bahannya juga halal itu ya. Bukan dari bahan-bahan yang haram. Kalau laki-laki mungkin dari sutra. Nah, ini tidak boleh. Maka yang halal itu jelas Pak. Termasuk juga seluruh perbuatan-perbuatan yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa inal harama bayyinun. Sebagaimana yang halal jelas itu, yang haram juga jelas. Nabi sampaikan itu, ya. Contohnya adalah kalau dalam hal makanan kayak makan babi itu Pak ya. Jelas haram itu Pak. Kalau kita tidak bicara dalam kondisi darurat ya, nanti ada lagi bahasan tersendiri itu. Anjing haram, Pak. Atau mungkin juga ya perbuatan-perbuatan pada umumnya, iri, dengki, hasad, namimah, adu domba, ini perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan semua sebetulnya, dan jelas itu. Dan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Dan di antara kedua tadi, halal dan haram. Nah ini bahasan kita. Ada perkara yang ketiga ini yang mungkin nempel dalam diri kita tadi Pak ya. Namanya adalah perkara syubhat, samar. Nah, samar-samar ini Pak atau syubhat ini terjadi karena berapa faktor biasanya. Ya, yang pertama adanya kontradiksi Pak antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Jadi misalnya ada dalil yang mengatakan boleh, tetapi di redaksi hadis yang lain mengatakan bahwasanya ini terlarang. Nah, ini kontradiksi Pak, nggak sama kan, nggak ketemu. Maka hal semacam ini dinamakan syubhat Pak, samar-samar. Dengan ketidakjelasan dalil inilah lantas menjadinya hak dalam setiap mujtahid Pak. Mujtahid ini orang-orang yang bisa beristihad. Kalau kita masih belum mampu Pak ya beristihad itu ya, mengeluarkan pendapat kita itu. Karena kalau kita beristihad itu syaratnya dari Imam Malik Pak, itu minimal harus satu dia hafal Al-Quran 30 juz gitu ya, secara otomatis. Kalau hadis minimal seseorang itu boleh beristihad itu Pak ya, itu hafal 500.000 hadis ya Pak, 500.000 hadis. Kita Arba'in Nawawi belum tentu hafal Pak ya, 40 hadis belum tentu hafal. Maka ini tidak sembarangan, orang yang beristihad ini tidak sembarangan boleh beristihad, mengeluarkan pendapat ataupun bahkan sampai mengeluarkan fatwa. Nah, kalau fatwa dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat yang bisa menyangkut seluruh kemaslahatan umat itu, kalau dia salah ini bahaya Pak. Bahkan ulama yang saklek mengatakan tidak boleh orang yang tidak memiliki syarat-syarat tadi yang ditentukan oleh para ulama itu, tidak boleh dia beristihad itu. Walaupun saya sendiri seperti ini Pak menyampaikan gitu ya, saya ditanya itu misalkan, saya menjawab, jawaban saya ini fatwa sebetulnya, tetapi jawaban yang saya keluarkan bukan pendapat saya pribadi, itu jawaban dari para ulama. Maka boleh semacam itu. Sama sebagaimana panjenengan semua Pak, jenengan ditanya suatu hukum misalkan gitu ya, yang hukum itu jenengan tahu memang, jenengan berfatwa mengeluarkan gitu, boleh, itu disebut fatwa sebetulnya. Tapi ingat, jawaban itu harus dikeluarkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya disetujui ataupun juga diperkenankan oleh para ulama kita. Tidak boleh mengatakan kalau saya pribadi, apalagi nyangkut masalah akidah Pak, wah berat itu, tidak boleh kita. Misalkan kita bicara asma wa sifat itu ya, di mana Allah, aina Allah, di mana Allah gitu. Ya para ulama cuma dua pendapat gitu, Pak. Kalau nggak beristiwa di arsy-Nya Allah, ya Allah tidak terbatas oleh tempat kan gitu Pak ya. Hanya dua pendapat itu kalau kita lacak pendapat para ulama. Nah kita tidak boleh mengeluarkan pendapat sendiri. Ya Allah itu ada di mana-mana, seenaknya Allah, ini tidak boleh Pak. Maka kita harus menuju dengan pendapatnya para ulama.
Nah, barang siapa dalam menentukan hukum-hukum untuk perkara tertentu yang masih sifatnya samar seperti ini para jamaah sekalian, maka status hukumnya adalah syubhat. Jadi kalau nggak jelas ini ulama mana yang harus kita ikuti misalkan itu ya, sama-sama memang tidak kuat dalilnya, tidak kuat hujahnya gitu, maka status hukumnya ini masih samar gitu. Nah, kalau sudah samar seperti ini, kita tidak punya kewajiban untuk mengikutinya. Kita tidak punya kewajiban untuk mengikutinya. Itu sebab yang pertama atau faktor yang pertama. Kemudian faktor atau sebab yang kedua para jamaah sekalian, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang saling bertolak belakang. Nah, ini juga sering kita jumpai ya Pak ya. Saya ambil contoh misal gitu ya. Janganlah, ini contohnya terlalu ekstrim itu Pak ya. Nanti jadi apa namanya, jadi permasalahan itu. Saya ambil contoh yang lain. Misal ya, dalam hal tahlil atau yasinan gitu Pak ya, setelah kematian gitu. Ini contoh umum saja ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu. Ada ulama mengatakan itu bid'ah dengan dalil yang kuat juga, tentunya dengan hujah yang kuat. Ada juga yang berdalil ada hadisnya sahih juga gitu. Nah, ini sama-sama bertolak belakang sebetulnya atau bertentangan gitu. Maka hal semacam ini ada yang menghukumi sebagai syubhat, samar-samar gitu. Mana yang harus kita ikuti? Maka muncul pendapat yang ketiga. Tidak usah diyasini, tidak usah ditahlili, tapi didoakan. Karena didoakan itu yang tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah ulama kita. Nah, ini contoh Pak. Saya tadi mau ngasih contoh tentang orang tua Nabi Pak, tapi itu butuh diskusi panjang itu. Nanti kalau saya sampaikan di sini tidak selesai nanti Pak ya. Ini salah satu contoh Pak. Nah, kalau kita ragu dalam hal-hal semacam ini, kita tidak boleh Pak untuk mengikuti salah satu itu, harus kita meninggalkannya. Tapi kalau memang kita yakini ada perkataan ulama yang sahih, hujahnya jelas, ya kita ikuti. Ya, kita ikuti, wajib hukumnya kita kan gitu ya, mengikuti hal-hal yang memang jelas status hukumnya. Tapi kalau ragu dalam diri kita Pak, kembali pada hadis Nabi, ndak mayaribuka illa mayaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan, illa mayaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu hadis Nabi Pak. Nabi itu sampaikan dalam hadis yang sahih dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawi. Nanti bisa dicek Pak ya. Hadis nomor berapa itu? Kurang lebih nomor 10 enggak nomor 11 Pak, di hadis Arba'in Nawawi itu. Itu sebab yang kedua para jemaah sekalian, yaitu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang saling bertolak belakang. Dalam perkara ini maka menjadi haknya para mukalid. Mukalid itu para pengikut mazhab Pak. Ya, imam mazhab kita ada 4 Pak. Siapa Pak? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ada 4. Terserah kita mau mengikuti yang mana kan itu ya. Makanya tadi saya sampaikan, kita kalau memang yakini yang sahih, kita cari pendapat para ulama ini yang sahih yang mana. Nah, ini yang menjadi sikap juga sebagai seorang muslim. Ini harusnya seperti itu para jamaah sekalian, mengikuti mana dalil yang paling sahih yang dipegang oleh para ulama. Ulama-ulama kita itu dalam menentukan suatu hukum gitu ya, mereka diskusi Pak, santai gitu Pak. Tidak saling menyalahkan, tapi dengan kitab gitu Pak, dengan hujah gitu, tidak asal sekedar ngomong gitu. Tapi subhanallah sekarang kalau yang saya lihat gitu Pak ya, yang saya lihat di Indonesia ataupun di berbagai negara di dunia itu seperti terpetak-petak gitu Pak. Kalau kita di Indonesia ini kan Asia Pak ya, Asia itu biasanya Imam Syafi'i ya Pak ya. Kalau di daerah Timur Tengah sana biasa Hambali atau juga Hanafi gitu Pak ya. Nah, seorang muslim harusnya bisa bijak Pak. Dari 4 mazhab ini, kita sebagai mukalid, pengikut mazhab tadi itu, ya kita cari dari 4 imam mazhab ini mana yang paling kuat. Kalau memang pendapat Imam Hambali lebih kuat, ya kita ikuti. Nggak boleh kita fanatik terhadap mazhab itu Pak. Saya ini di Indonesia Syafi'i, saya ikut Syafi'i. Belum tentu. Saya kasih contoh saja Pak ya. Masalah kunut subuh.
Mudah-mudahan tidak jadi kontroversi Pak ya, saya nyampaikan ini ya. Kunut subuh Pak, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wahai Ahmad, kalau ada hadis Nabi, perhatikan Pak ya, ada hadis Nabi, kamu yang teliti. Karena Imam Ahmad ini memang ahli hadis Pak, ahli hadis itu. Makanya tadi disampaikan juga syarat orang boleh beristihad mengeluarkan fatwa, pendapat itu minimal hafal 500.000 hadis. Imam Ahmad ini 1 juta hadis dia hafal. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis Nabi turun, kamu yang teliti, kamu yang koreksi. Istilahnya dia yang bagian meliti gitu. Turunlah hadis tentang hadis kunut subuh. Ternyata Imam Ahmad melemahkan hadis kunut subuh. Imam Syafi'i gurunya mensunahkan. Apakah mereka berdua saling pukul Pak? Tidak. Mereka saling menghormati. Apa perkataan Imam Syafi'i? Kalau kalian sholat di belakangi Imam Ahmad atau orang-orang yang mengikuti pendapatnya mazhab Imam Ahmad bil Hambali Pak ya, kalian tidak kunut, jangan ikut kunut. Begitu juga kebalikannya, kalau Imam Ahmad tadi menginformasikan kepada pengikutnya, kalau kalian sholat di belakang Imam Syafi'i atau orang bermazhab Syafi'i gitu, kunut, kalian angkat tangan. Kalian angkat tangan. Nah, ini terserah Pak, kembali. Ya, kayak sekarang tidak boleh kita menyalahkan itu. Saya Pak termasuk orang yang tidak berkunut subuh. Tapi kalau saya pas mengisi di masjid NU gitu Pak ya, atau masjid-masjid yang memang saudara-saudara muslim kita gitu, pada jamaah sekalian gitu, yang melakukan kunut subuh, ya saya kunut Pak. Walaupun saya tidak imam gitu, saya angkat tangan gitu. Ya itulah termasuk adab dalam usul fikih, dalam perbedaan pendapat. Tidak boleh menyalahkan pada jamaah sekalian. Kalau dalam istilah fikih itu ya, dalam keadaan fikih itu kalau memang sama-sama punya hujah gitu ya, ya maka kita harus menerimanya, tidak boleh menyalahkan. Oh kamu sesat, kamu bid'ah, nah, tidak boleh. Saya dulu juga seperti itu para jamaah sekalian ya. Sekarang saya kurangi Pak, saya tidak kaku seperti dulu itu. Saya ikuti ya. Kalau saya misalkan saya tidak berzikir setelah sholat gitu, saya mengisi di masjid yang mungkin berzikir setelah sholat secara dijaharkan, dikeraskan, ya saya memilih untuk tidak menjadi imam. Saya khotib, saya khutbah gitu, ya sudah, saya silakan sholat ya imam tetapnya, imam rawatibnya untuk menjadi imam gitu. Saya sering juga Pak, kalau tarawih gitu, sholat tarawih itu saya sampaikan itu, karena mereka juga sudah paham itu, saya mohon maaf saya akan mengisi itu, kultum tarawih gitu, tapi saya tidak berzikir setelah sholat. Jadi silakan nanti yang imam rawatibnya melanjutkan untuk menjadi imam gitu. Kita saling menghormati orang yang sekalian. Baik, kita kembali Pak ya ke sini, bahwasanya kalau dalam sebab kedua ini adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang saling bertolak belakang, maka ini kita dianjurkan untuk mengikuti para mukallid, para pengikut mazhab. Silakan kita memilih di antara 4 mazhab ini mana yang lebih kuat dalilnya. Itu sebab yang kedua Pak. Kemudian sebab yang ketiga, tentu Pak, tadi di poin yang kedua tadi, sebab yang kedua memilih mazhab tadi Pak ya, kita juga harus dianjurkan dalam kitab ini tentunya untuk berhati-hati Pak. Tetap harus berhati-hati, jangan sampai kita salah memilih. Ingat Pak, tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya pengikut. Ya, undur ila maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jadi kalau memang pendapat itu kuat gitu ya, ilmu sekarang bisa dicari di mana-mana, yaitu yang kita pegang pada jamaah sekalian. Atau mungkin amannya kita tinggalkan kalau sesuatu yang memang benar-benar kita meragukan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga tentunya adanya penyebab adanya syubhat ini gitu ya. Sebab yang ketiga adanya larangan yang hanya didasarkan dengan hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang palsu Pak. Baik dari segi matan gitu ya, sanad gitu ya, ataupun bermasalah dari perawinya gitu. Nah, ini tidak boleh dijadikan hujah. Hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan hujah. Hujah itu tidak boleh dijadikan dalil. Jadi kalau ada ustadz kemudian menyampaikan boleh dalilnya ini, tapi hadisnya dhaif atau maudhu, lemah gitu, sekalipun palsu,
Jangan diikuti para jamaah sekalian. Justru ini awal-awal dari timbulnya syubhat tadi. Karena hadis lemah, hadis dhaif, hadis palsu, maudhu dijadikan hujah. Boleh kita menjadikan hadis-hadis lemah, hadis-hadis dhaif menjadi hujah kita dalam perkara amal kebaikan. Kalau dalam masalah akidah nggak boleh, Pak. Ya, masalah akidah nggak boleh. Masalah fikih juga nggak boleh kita jadikan hujah. Tapi kalau semangat untuk motivasi kebaikan boleh. Ya, mungkin saya bersedekah gitu, Pak ya. Contoh misalkan sedekatun siri tutku darabbi. Jadi sedekah secara diam-diam itu, Pak, secara sir itu maksudnya diam itu, Pak, tersembunyi itu dapat mencegah dari kematian yang buruk itu. Atau mungkin dalam hadis yang lafadznya inna shadaqata la tutfi ghadabarubi. Sedekah itu dapat mencegah dari kematian yang buruk. Hadis itu dhaifkan sebetulnya, Pak, oleh sebagian ulama kita gitu. Apakah boleh kita jadikan motivasi untuk kita beramal soleh? Boleh, karena tidak menyangkut masalah akidah, tidak menyangkut masalah akidah. Itu sebab yang ketiga. Karena kalau hadis-hadis dhaif ini kita jadikan hujah gitu, ini dapat menimbulkan keraguan-keraguan yang dapat menentukan status hukumnya. Nah, ini bahaya. Jadi sehingga kita beramal itu akhirnya ragu gitu. Nah, ini makanya kita semaksimal mungkin kita tinggalkan. Kemudian sebab yang keempat adalah semua perkara yang bersifat makruh. Hal ini memang merupakan sarana paling cepat tentunya untuk terjerumus para jamaah sekalian kepada sesuatu yang haram. Maka tentunya ketika seseorang telah terjaga dan tidak suka dalam perkara-perkara yang makruh, tentu akan berat baginya untuk mengerjakan amal itu. Ya, jadi salah satu sebabnya kita terjerumus para jamaah sekalian gitu ya dengan perkara-perkara yang syubhat ini karena kita mengawali perbuatan itu dari status hukum yang makruh, Pak. Contohnya gini, Pak. Ini sering sekali masyhur di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya, dengan jamaah kita. Bagaimana hukum minum sambil berdiri? Apa, Pak, kira-kira hukumnya? Minum sambil berdiri itu. Rata-rata orang mengatakan haram. Subhanallah. Ternyata tidak seperti itu kata para ulama. Para ulama menyimpulkan orang yang minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena pernah suatu ketika Nabi SAW ketika safar perjalanan dengan para sahabat turun dari tunggangan untanya, kemudian minta kendi itu, ya, dia minum. Beliau minum sambil dalam keadaan berdiri, dan itu para sahabat sama-sama menyaksikan Rasulullah minum sambil berdiri. Gitu. Makanya dikatakan para ulama, status orang yang minum dalam keadaan berdiri adalah makruh. Selama orang itu bisa minum sambil duduk, nggak berdiri, maka duduk lebih utama. Tapi dalam kondisi tertentu para jamaah sekalian tidak memungkinkan orang itu minum sambil duduk. Biasanya dia Bapak di pesta pernikahan, itu ya kursi yang terbatas. Dia makan, minum sambil berdiri karena situasi darurat, maka boleh hukumnya. Walaupun hukumnya adalah makruh. Nah, makruh ini yang terbiasa dikerjakan para jamaah sekalian dapat menjerumuskan seseorang masuk dalam perbuatan yang diharamkan. Apa contohnya? Minum sudah berdiri, makruh, Pak, ya. Nanti habis itu sambil jalan-jalan. Nah, ini haram hukumnya. Itu satu contoh. Atau contoh yang kedua, makan, minum berlebihan jadi makruh, Pak. Makan, minum dapat menyebabkan seseorang berlebihan itu yumitul qulub. Atau mungkin kekenyangan, Pak. Akhirnya tidak punya semangat untuk ibadah. Orang kalau sudah makan, minum berlebihan itu akan jadi malas beribadah. Yang semula jadi boleh itu ya jadi haram, Pak. Kenapa? Karena berlebihan menyebabkan orang malas beribadah. Nah, ini tidak boleh. Ini salah satu sebab atau faktor yang menyebabkan seseorang itu ya terjerumus dalam syubhat itu karena terbiasa mengerjakan amalan-amalan yang dimakruhkan. Nah, ini harus kita waspadai ya, akhi. Bahaya sekali ini kalau kita terbiasa dalam perbuatan yang makruh, kita lalai dalam perbuatan itu akan membuat pelakunya seseorang itu akan terus nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang makruh tadi.
atau disebabkan karena perkara yang mubah. Nah, ini mubah sebagaimana tadi makruh. Mubah itu sesuatu yang dibolehkan gitu ya. Ini juga menjadi pintu awal seseorang terjerumus dalam perbuatan keharaman. Sama tadi sebagaimana orang kalau makan berlebihan, makan boleh Pak ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah perintahkan Pak, kita suruh makan gitu. Makan. Hai manusia, makanlah dari muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini. Tapi harus dikontrol. Apa kontrolnya? Lanjutan ayat itu Pak. Halalan thayyibah. Kalau kita tidak ngontrol perkara yang mubah tadi, makan kulu, makan gitu, tidak ngontrol dengan yang halal, dengan yang baik gitu, ini jadi penyakit nanti. Halal juga baik, tapi kalau halal tidak baik juga nggak baik Pak, nggak pas. Atau mungkin baik tapi nggak halal. Saya sering diinformasikan Pak sama saya kalau punya teman orang kafir gitu Pak ya, non muslim itu, dia bilang, oh, ini daging babi itu enak sekali, dia bilang. Wah, luar biasa, daging babi itu enak, dia bilang. Oh ya, saya bilang gitu. Iya, tapi sayang ya, kalian orang Islam tidak boleh makan, dia bilang. Ini juga syubhat sebetulnya Pak, ajakan-ajakan supaya apa? Mau ini, kita di otak kita diracuni, disamari dengan ajakan-ajakan yang bisa menjerumuskan kita dalam keharaman. Dia bilang daging babi itu enak itu, tapi sayang kalian itu tidak boleh makan orang umat Islam. Wah, ini syubhat juga haram Pak. Sebagaimana tadi, mungkin benar di penelitian memang mengatakan daging babi enak gitu Pak ya, tapi ternyata nggak baik. Atau mungkin baik dalam syarat kita menjadi haram, tidak halal, ya tidak boleh. Makanya Allah perintahkan kontrol. Makan boleh yang ada di muka bumi, tapi apa? Halal thayyib, halal baik ini. Karena kalau kita terjerumus para jamaah sekalian dalam dua hal ini tidak bisa ngontrol. Lanjutan ayat itu Bapak, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita tidak pandai ngontrol para jamaah sekalian, syubhat tadi itu menjerumuskan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi perkara yang mubah itu para jamaah sekalian juga kita harus hati-hati. Contoh lain ya, tidur misalkan. Allah perintahkan kita tidur Pak. Wa ja'ala laila nahara wa ja'ala laila libasa. Itu ayat ya. Allah kalau kasih malam itu kesempatan untuk kita istirahat, tidur ya tidur Pak. Tapi kalau kita tidak pandai gitu, mengontrol tadi sesuatu yang mubah tadi yang boleh, Allah kasih kesempatan tidur itu bisa menjadi makruh, berlebihan dalam tidur terus sampai haram, tidur terus dari makruh menjadi haram, dia meninggalkan melalaikan waktu sholat subuh. Nah, ini contoh haram Pak akhirnya hukumnya. Atau tidur terus ketinggalan sholatnya selalu telat, jadi makruh. Bahkan sampai sering kehilangan waktu sholat jadi haram, maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidur juga sesuatu yang mubah tadi boleh jadi haram. Kenapa? Yumitul qulub. Tadi saya bahasakan seperti itu para jamaah sekalian. Apa yumitul qulub itu? Orang banyak tidur itu tidak punya sensitivitas dalam hidup ini, tidak peka Pak. Saudaranya ada sakit itu cuek aja. Saudaranya butuh bantuan apa itu cuek aja. Nah, ini sesuatu yang mubah bisa jadi makruh sampai haram. Tadi Pak tahap-tahapnya. Dia tergelincir dalam ya kemaksiatan. Mulai tadi mungkin mubah, kemudian meningkat jadi makruh, meningkat lagi jadi haram. Ya mungkin kita pernah melewati itu para jamaah sekalian. Makanya kita harus waspada. Bahkan para jamaah sekalian, saking berhati-hatinya ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama terdahulu kita, ulama-ulama kita itu sampai hal yang mubah saja itu mereka tinggalkan. Mereka takut Pak untuk mengerjakan yang mubah itu karena mereka khawatir kalau asik dalam perkara-perkara yang mubah ini, tidak pandai yang mengontrol gitu ya, ini bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam perbuatan yang makruh, wa naudzubillah, sampai terjadi perbuatan yang haram. Semua perbuatan yang haram itu para jamaah sekalian dimulai dari perbuatan yang mubah,
kemudian meningkat menjadi makruh, gitu ya. Puncaknya adalah keharaman. Makanya sampai juga salah satu yang harus kita waspadai tentunya adalah bagaimana sikap ataupun syariat yang membolehkan tentang hukum mubah ini adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Orang Pak semangat sekali dalam beribadah gitu Pak ya. Itu bisa orang terjerumus dalam syubhat Pak. Karena ibadah boleh Pak. Dasar hukumnya ibadah itu kan boleh Pak ya. Sampai ada dalil yang melarang. Tapi bisa jadi haram kalau kita berlebihan dalam beragama ini. Gulu. Mungkin cinta sama ulamanya berlebihan Pak ya. Cium tangan. Waduh. Kalau nggak gitu kopiannya Pak. Ini bekas ulamanya gitu, kiainya sudah berpuluh-puluh tahun ini punya kekuatan. Ya, kiainya sudah meninggal disimpan. Wah ini kalau saya pakai ini punya karomah nanti. Banyak ya seperti itu Pak ya. Atau mungkin gelas itu bekas minumnya itu. Boleh kita karena rasa kita cinta gitu Pak ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Kita meyakini dalam mungkin gelas minumnya itu pakaian terdapat sesuatu yang berlebihan. Ini tidak boleh. Asma Pak binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha itu suatu ketika rindu Pak dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata semasa Nabi meninggal, beliau menyimpan namanya kirba Pak. Kirba ini gelas bekas minumnya Nabi gitu. Itu disimpan. Jadi ketika kalau beliau rindu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau minum pakai gelas itu boleh. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kita meyakini peninggalan-peninggalan orang yang alim itu punya kelebihan gitu Pak ya, ada unsur magic, ini tidak boleh. Awas. Ini perkara yang mubah jadi makruh, tingkatnya jadi haram. Karena berlebihan dalam beragama, Allah tidak suka sikap yang berlebihan. Bahkan kita memuji Nabi pun itu dianjurkan bersolawat. Tapi kalau berlebihan sampai wa na'udzubillah menyamakan Nabi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, haram hukumnya, tidak boleh para jamaah sekalian. Saya pernah sering ditanya para jamaah sekalian perihal bagaimana status hukum di masjid itu Pak ya. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada Pak. Penjajaran antara lafaz Allah dengan Muhammad. Itu ada ulama yang sakral mengatakan tidak boleh Pak. Minimal Allah harus di atasnya Nabi Muhammad SAW. Masjid-masjid ada Pak ya, yang stempel, yang sejajar ini. Sampai setingkat itu para jamaah sekalian. Alhamdulillah itu masjid kita nggak ada Pak. Ada yang sampai seperti itu. Karena kalau kita khawatirkan ya sesuatu yang semacam itu memang boleh Pak, mubah awalnya, lagi-lagi mubah, tapi dapat menyebabkan seseorang nantinya adalah terjerumus dalam perbuatan yang dimakruhkan, bahkan sampai diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat ulama sendiri, para ulama kita salaf dulu berusaha semaksimal mungkin para jamaah sekalian meninggalkan sesuatu yang walaupun hukumnya dibolehkan gitu. Saya rasa segini dulu Pak ya, waktunya sudah mau habis. Saya kasih kesempatan, ada yang ingin bertanya ataupun kita diskusikan, silakan Pak. Masih ada berapa poin lagi sebetulnya, tapi karena saya lihat waktu sudah kurang berapa menit ya? 2 menit ya. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan para jamaah sekalian. Nah, kalau nggak ada saya tambah 1 poin lagi. Silakan para jamaah sekalian. Baik, saya 1 tambah poin lagi Pak ya. Di poin yang kelima ini dalam hadis ini tentunya adalah Rasulullah memberikan gambaran Pak tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hal yang terlarang juga Pak. Ada area, biasanya tadi saya ibaratkan Pak ya, tadi dalam hadis ini ada kalau orang mengembala itu Pak ya, menggembala binatang itu ada area tertentu yang memang khusus untuk menggembala Pak. Tapi ada area-area yang memang terlarang itu pada jamaah sekalian. Nah ini Nabi isyaratkan, Nabi analogikan dalam hadis ini. Sebagaimana orang menggembala, kita hidup ini Allah sudah berikan yang halal, sudah berikan yang haram, kita harus juga waspada. Ada perkara yang ketiga namanya syubhat ini. Nah kalau syubhat ini para jamaah sekalian kita tidak pernah tahu kita ini terkena syubhat atau tidak gitu Pak ya. Kita ini terjerumus tidak dalam syubhat tadi gitu. Karena syubhat ini yang paling bahaya sebetulnya Pak. Kalau halal jelas halal, haram jelas haram. Tapi kalau masalah syubhat ini bahaya sekali. Kadang mungkin kita melakukan amalan, ternyata nggak sadar amalan ini bertentangan gitu Pak. Atau mungkin kita melakukan suatu perbuatan gitu Pak ya. Tapi syubhat ini nggak jelas status hukumnya bagaimana. Ini juga bahaya sekali. Maka Nabi tekankan di sini kita harus waspada. Ada
area-area yang terlarang, area-area syubhat ini. Tadi makanya saya kasih contoh Pak, masalah syubhat fil akidah. Contoh saja, kita ibadah pada jamaah sekalian, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang ke dukun, Pak. Padahal kita punya kesempatan minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau Muhammad kamu ditanyakan padamu tentang aku itu, katakan aku dekat dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku kabulkan. Coba Pak, Allah bahasakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah Pak ya. Tapi kalau kita sudah kena syubhat ini para jamaah sekalian, salat minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi datang ke dukun. Mbah, ya apa iki? Bisnis ben lancar gitu. Ada yang seperti itu para jamaah sekalian. Nah, itulah contoh-contoh syubhat Pak. Syubhat ini yang harus kita waspadai. Mungkin kita sudah membentengi diri kita tentunya, tapi ternyata kita tidak sadar keseharian kita masih terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syubhat ini. Demikian para jemaah sekalian, masih ada beberapa poin karena waktunya habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita masih belum membahas tentang hadis yang di poin yang terakhir, yaitu tentang segumpal darah tadi atau segumpal hati itu tadi yang dinamakan Ustaz sebagai segumpal darah, itu namanya hati. Nah, ini nanti kita akan coba paparkan, mengulang sedikit itu ya, tentang bahaya-bahaya kalau seseorang tidak mampu mengontrol hatinya, maka dapat menyebabkan seseorang terkena dengan namanya sumumul qulub. Bahasa Arabnya sumumul qulub. Sumumul qulub itu adalah racun-racun hati. Demikian para jamaah sekalian, karena tidak ada yang bertanya, gitu ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.